Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Welcome to YHS Church. Seberapa dari kita percaya kita terima pemulihan dalam hadirat Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, percaya amin. Banyak jiwa-jiwa yang akan disegarkan pagi hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, beracaralah ya Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati kami yang rindu akan Engkau, dan biarlah Engkau yang bertata atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Dan kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau serukan yang sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Katakan ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi kita katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Lambaikan tangan kita. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Jemaat yang bersuka cita, tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Mari kita menikmati kasih Tuhan, kita nikmati kebaikannya. Amin. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Lambaikan tanganmu saudara. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang katakan betapa heran, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku. Sekali lagi saudara, betapa
Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Come on Bapak Ibu Saudara katakan. Sekarang lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Come on. Soraklah haleluya, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Come on Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Come on. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji dan sembah kami pada hari ini hanya bagi-Mu Bapa. Thank you Jesus. Come on. Kau yang mau bersukacita lebih lagi sama-sama nyanyikan. Soraklah Haleluya. Come on. soraklah haleluya, haleluya. Come on Bapak Ibu Saudara sendiri lambaikan tanganmu katakan. Soraklah, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi sama-sama katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan satu suara katakan. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Buka hati saudara pagi hari ini, izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita sebab hanya Dia yang dapat memuaskan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau sumber kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertinta, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia.
setia atas hidup kami untuk selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku Kau Tuhan yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya ku. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Kami akan tetap percaya padamu Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Walaupun masalahku tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pagi hari ini kami membawa iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sumber kekuatan kami. Mari jemaat sekalian naikkan pujian ini. Katakan jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih harap melewati tangisan, melewati rasa sesak. Tetapi iman kami berkata, imanku Yesus Tuhanku, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja meski mata. Sambil angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, walaupun gunung tetap percaya, tetap Kau yang punya. Sekalipun ku dalam, tak mengapa. Oh, walaupun masalahku, walaupun kami akan tetap percaya padamu Tuhan. Tetap terindah pribadimu berubah. Iman yang aku pegang
mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita. Pagi hari ini kita membawa iman kita di hadapan Tuhan. Iman yang mengubahkan, iman yang menyembuhkan. Percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Walaupun gunung tak berpindah, tetap Kau yang punya kuasa. Sekalipun, yes Lord, tak mengapa. Walaupun masa masih ada, tetap percaya rencanamu. Hanya pribadimu Tuhan, pribadimu berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa ya Tuhan. Oh, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku, kami tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Ura batas syara labara labara labara. Kami tetap percaya padamu Tuhan. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalah, bara-bara kami percaya Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan ya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang kami pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan ya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Tuhan yang setia dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Kau yang punya kuasa, Kau yang pegang kuasa, Kau Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya. Mari masing-masing pribadi angkat suaramu, sembah Tuhan, katakan haleluya. Kami sembah Tuhan, Tuhan yang berkuasa.
Tetap dalam hadiratnya menyembah Dia. Nikmati momen-momen indah di dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu pagi hari ini. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini, katakan meskipun menarikmu, Kau pembela hidup kami Tuhan. Tangannya percayalah Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, pembela hidup kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, engkau yang percaya, mari lambaikan kedua tanganmu, katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang percaya, katakan meskipun 1000 tangan Kau membela setiap hidup kami Tuhan. Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Yang percaya katakan percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela.
bersyukur Tuhan. Puji-pujian ini mengingatkan kami bahwa kami punya pembela agung. Kami tidak berjalan sendiri di dalam kehidupan ini, kami punya Tuhan. Dan kalau kami punya Tuhan, kami punya semuanya. Biar kiranya pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan bahwa kami mungkin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus lewat firman-Mu tuntun kami. Supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran Tuhan itulah yang memerdekakan kami. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu firman Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang saya beri judul Walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, John Wesley berkata begini, yang paling penting dalam hidup bukan seberapa jauh kita berjalan, tetapi apakah kita berjalan bersama Tuhan. Saya tahu bahwa kehidupan umur kita berbeda-beda pasti di tempat ini. Ada yang masih anak-anak, masih muda, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah parubaya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dalam usia kita. Usia saya bulan Juli nanti 57 tahun. Pertanyaan itu kembali kepada saya dan kepada saudara, berapa tahun yang kita berjalan bersama Tuhan? Bukan berapa panjang umur kita, kalau saudara juga umurnya panjang tapi kesia-siaan untuk apa? Tetapi berapa tahun yang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amsal 13 ayat 20 berkata, barang siapa hidup dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bodoh akan diremukkan. Terjemahan lain berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergaulan itu bukan sekedar membuang waktu bersama teman, menghabiskan waktu bersama teman, tetapi pergaulan itu firman Tuhan berkata akan membawa pengaruh di dalam hidup kita. Akan berpengaruh pada karakter kita, akan berpengaruh kepada cara bicara kita, akan berpengaruh kepada cara memandang dan pada masa depan seseorang. Saya punya banyak teman, banyak sekali teman saya saudara, karena saya memang suka berteman. Tetapi orang-orang yang saya pilih itu yang dekat dengan saya adalah orang yang membawa pengaruh dalam hidup saya. Karena apa? Karena hidup saya kan saya tidak tahu berapa lama lagi. Saya tidak mau kehidupan ini menjadi wasting time. Ketika kita bergaul, pergaulan yang buruk firman Tuhan berkata akan merusak kebiasaan yang baik. Kita mungkin baik, kebiasaan kita baik, tetapi karena salah bergaul, maka kita akan menjadi rusak. Di dalam Bible, Kejadian 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, sebuah kisah yang menceritakan tentang Henokh. Mungkin Henokh ini tidak populer atau jarang orang bicarakan. Henokh hidup 65 tahun dan ia memperanakkan Metusala. Setelah memperanakkan Metusala, Henokh berjalan dengan Elohim. Lihat, dia hidup 65 tahun, sesudah itu dia berjalan lebih lama lagi dengan Tuhan. Henokh berjalan dengan Elohim 300 tahun. Dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi umur Henokh adalah 365 tahun. Poinnya di sini saudara, ayat yang ke-24. Henokh berjalan dengan Elohim. Kemudian ia tidak ada lagi. Karena Elohim telah mengangkatnya. Dalam kisah Bible, hanya ada dua orang yang tidak mengalami kematian secara manusia. Yaitu Henokh dan Elia. Kalau Nabi Elia, mungkin kita semua tahu. Seorang nabi besar, banyak mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Banyak penyertaan Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu Elia. Sehingga mungkin kita berkata, oh iya, wajar dia diangkat oleh Tuhan. Tetapi seorang Henokh, tidak tercatat mujizat apa yang dia buat. Tidak tercatat apa yang dia lakukan. Henokh ini hidup digambarkan di Bible sebagai kehidupan di mana zaman itu orang mulai dipenuhi kejahatan. Zaman Henokh ini hidup. Manusia itu makin jauh dari Tuhan, moral manusia makin merosot.
Dan akhirnya semakin menurun hingga pada akhirnya zaman Nuh. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan menghabisi dunia ini dengan air bah. Henokh ini hidup di zaman yang tidak baik-baik saja saudara. Tetapi Henokh memilih pilihan yang tepat. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia memilih bergaul dengan Tuhan. Henokh adalah generasi ketujuh setelah Adam. Jadi setelah Adam, 7 generasi berikutnya adalah Henokh. Henokh adalah buyutnya Nuh yang diperintahkan Tuhan membuat bahtera. Henokh mungkin kisahnya ini adalah manusia yang biasa, tetapi dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengangkatnya. Terjemahan The Message dengan jelas berkata, Henokh berjalan dengan mantap. Berapa kali mungkin kita berjalan dengan orang seperti orang yang terkalahkan. Berapa kali mungkin kita karena beban yang begitu berat, kita sepertinya jalan tapi dengan keraguan-raguan. Menjalani hidup dengan ketakutan. Berjalan di dalam kehidupan ini dengan wajah yang tertunduk. Tetapi terjemahan The Message berkata, Henokh berjalan dengan mantap. Kenapa saudara? Dia punya power? Dia orang hebat? Tidak. Tetapi Ibrani 11 ayat ke-5 berkata begini. Oleh iman, Henokh telah diangkat sehingga tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Henokh tidak ditemukan. Elohim mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya ia telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Elohim. Saya merindukan secara pribadi. Di dalam kisah hidup saya ada tercatat. Mila berkenan di hadapan Elohim. Kita hidup berapa lama saudara? Kita tidak tahu hidup kita berapa lama. Dalam bulan ini saja, dalam 1 bulan ini beberapa rekan saya meninggal tiba-tiba. Tiba-tiba saudara. Kita tidak pernah tahu hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata ada hidup yang bukan sekedar bernafas. Kalau hidup sekedar bernafas semua bisa. Tetapi hidup yang memiliki kualitas itu yang dicari Tuhan. Dan dikatakan di sini adalah yang memiliki kedekatan, yang memiliki ikatan, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan, walk with God, maka yang pertama adalah saudara harus tahu bahwa ada perjanjian dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3 berkata, apakah 2 orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Kalau saya mau pergi janjian makan siang, pasti ketika saya telepon teman saya, kan saya sepakat saudara. Kita janjian ya, jam berapa ya? Makan di mana? Itu sepakat. Kalau saya mau pergi ke mall, saya janjian. Kita janjian ya ke mall mana? Mall banyak saudara. Kalau enggak janjian bisa nyasar. Jam berapa? Itu kan artinya ada kesepakatan. Saudara tahu, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mempercayai Dia dalam hidup kita sebagai satu-satunya Juru Selamat, saat itu juga sebenarnya saudara sedang mengikat perjanjian bersama dengan Yesus. Saudara harusnya berjalan sudah bersama dengan Yesus. Pola pikir yang lama ini harusnya dilupakan. Lebih banyak bercakap-cakap dengan Yesus. Kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semakin lama semakin intim dengan Yesus. Semakin lama kita akan semakin menyerupai orang yang dekat dengan kita. Betul? Kalau saudara semakin lama bergaul dengan saya, tiba-tiba nanti selera kita ada yang mirip. Karena saya punya sahabat saudara, ada hal-hal yang saya ini agak takut dengan makan, saya takut fail. Ya, saya takut sekali kalau saya makan ternyata makanan itu tidak enak. Jadi saya biasanya itu orang sampai tahu, tipikal saya itu tidak suka perubahan sebenarnya. Jadi kalau saya pergi misalnya belanja rumah tangga, sampai pernah saya belanja rumah tangga, kasir itu ngomong begini sama saya, Bu sabunnya kurang 1. Saya sampai kaget loh, kok kamu tahu? Dia bilang ibu selalu belanja dalam jumlah genap. Ya saudara, dia sampai tahu loh saya belanja, ya benar-benar kurang 1. Nah saudara, ketika saya jalan dengan teman saya yang pintar cari makan, tiba-tiba saya tahu loh semua tempat makan enak. Kalau tidak dari dulu pangsitku di situ saja. Makan joknyangnya di situ saja. Karena saya tidak suka pilih-pilih. Tapi kalau saya berteman dengan ada teman saya,
yang duduk di belakang itu pintar sekali saudara makan. Pak Tandoko tuh. Ya. Pokoknya kalau tanya Pak Tandoko di mana makanan enak, Bu Hana, di mana makanan enak. Dia kasih tahu ini. Selera cocok. Wah, bertambahlah wawasan saya untuk kuliner. Ketika saudara bergaul dengan Tuhan, maka saudara akan semakin menyerupai Tuhan. Saudara sudah mulai tidak terlalu khawatir dengan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil pasti akan selesai. Saudara tidak khawatir dengan hal-hal besar. Karena hal besar di dalam Tuhan pasti juga akan selesai. Kenapa? Karena kita semakin menyerupai dengan siapa yang kita ajak bergaul. Rick Warren berkata, orang yang berjalan bersamamu akan sangat mempengaruhi masa depanmu. Kalau saudara berteman dengan orang yang sangat negatif, saudara pasti akan merasa tiba-tiba kok habis bergaul sama dia saya kayak terdehidrasi. Pernah gak rasa begitu? Kalau saya saudara umur saya begini, rasa loh itu. Kalau ketemu sama orang ini, kenapa saya kayak lowbat? Tapi ketemu dengan orang yang punya semangat, yang punya ini, kok saya semangat ya? Itu pengaruh sekali. Hubungan dengan Tuhan itu ada mencakup 3, termasuk dengan hubungan dengan manusia. Yang pertama hubungan relasi, saling kenal. Kenal ini, oh ya saya kenal. Di Jemaat di Geraha 2 kan, oh ya saya kenal. Saling interaksi, saling mempengaruhi, itu adalah hubungan relasi. Hubungan yang kedua adalah hubungan transaksional. Hubungan pertukaran kepentingan. Ya, pokoknya Tuhan, bahkan di dalam Tuhan pun kita kadang-kadang gitu, Tuhan, kalau saya memberi, kembalikan ya Tuhan ya, pasti saya terima. Pokoknya Tuhan, kalau saya menabur, saya pasti menuai. Gak apa-apa saudara, tapi itu masih dalam cakup hubungan yang transaksional. Yang ketiga yang lebih dalam, yaitu hubungan covenant. Hubungan yang didasarkan pada komitmen yang kuat. Pada kesetiaan, kepada janji yang mengikat. Kisah di dalam Yosua 24 ayat 15b, Yosua berkata, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Itu komitmen, itu covenant, itu tidak bisa diganggu gugat. Saya bersyukur di hari ini, di tanggal ini, di jam yang sama, saya melayani di Geraha, suami saya melayani di khotbah di Kolonial, anak pertama saya melayani khotbah di gerejanya di Jakarta. Dan saya bersyukur, kenapa saudara? Karena artinya keluarga kami adalah keluarga yang melayani. Tidak semua anak kita harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Tidak. Tetapi mereka bisa jadi pengusaha, tetapi mereka punya hati pendeta. Mereka bisa menjadi businessman, tetapi mereka bisa menjadi orang yang melayani. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, manusia rohani kita itu akan semakin kuat. Kenapa saudara? Karena ketergantungan kita sama Tuhan itu akan semakin dalam. Maka saudara akan melihat perubahan, berdoa itu tidak menjadi sesuatu yang susah buat kita. Baca Bible tidak merasa, aduh siksaku baca Bible. Bisa enggak saya nonton YouTube saja? Atau bisa enggak saya lihat handphone saja? Enggak. Kenapa saudara? Karena kita memiliki kerinduan. Tuhan akan mengembalikan kepada kita kerinduan. Yang hilang dari kita yaitu kasih yang mula-mula. Berapa banyak di antara kita sudah mengenal Yesus lama. Tetapi kita seperti robot. Sudah tidak punya lagi passion. Sudah tidak punya lagi gairah. Ya udah yang penting saya datang ibadah. Ya, kalau cocok buat saya ya sudahlah. Kalau tidak saya pulang. Ya, sudah tidak punya kegairahan. Ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara itu sama dengan pasangan suami istri yang menjaga hubungannya. Sehingga selalu ada kerinduan, selalu ada rasanya pengen ketemu. Firman Tuhan berkata bahwa manusia kita ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, kami tidak tawar hati sekalipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Tetapi manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Umur itu tidak bisa berbohong saudara. Saya dulu kalau khotbah bisa pakai high heels 12 cm. Sekarang dia sudah parkir. Saya tidak punya anak perempuan, jadi dia parkir. Karena saya takut keplecok. Ya saudara ya, kalau keplecok itu agak lama sembuhnya karena faktor U. Jadi harus hati-hati. Lahirnya sudah semakin menurun. Tetapi firman Tuhan berkata, batinnya ini semakin kuat. Manusia batin ini semakin kuat. Kenapa?
Karena semakin bergantung dengan Tuhan. Semakin berharap sama Tuhan. Semakin percaya sama Tuhan. Semakin terikat dengan Tuhan. Masa depan terbaik dimulai saat kita berjalan bersama Tuhan. Sebab dengan siapa kita berjalan, itu yang akan membentuk siapa kita. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan terbentuk. Makin lama saudara merasa bahwa, oh saya sedang mengalami proses pembentukan. Tuhan menciptakan saudara menjadi sesuatu ciptaan yang baru. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara berjalan bersama Tuhan. Bukan simsalabim, tidak bisa saudara. Ada proses, ada waktu, sehingga saudara itu semakin shape, semakin dibentuk oleh Tuhan. Semakin mengerti, jadi sudah tidak perlu bertanya, ini dosa enggak ya? Ini berkenan enggak ya? Sudah tahu. Sama dengan orang yang berteman lama saudara, tidak perlu dia kasih tahu. Ini dia suka, teman saya ini enggak bisa makan pedis. Jadi kadang-kadang kalau ada orang kasih makanan dan kemudian bilang ini enak, teman saya langsung tanya, pedis itu? Padahal saya enggak ngomong saudara, langsung yang kasih bilang, iya pedis, oh Mila enggak bisa. Dia gampang panas dalam. Kenapa dia tahu? Kenapa dia menjadi jubirku? Karena dia temanku. Dia tahu apa yang saya mau, apa yang saya suka. Ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Karena pergaulan kita yang makin dekat. Yang kedua saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God, akan mengalami tuntunan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia, maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan, saudara mengakui dia di dalam hidup saudara, saudara menyerahkan rencana-rencana hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana yang bengkok itu Tuhan luruskan. Bagaimana hal-hal yang tertutup Tuhan bukakan. Bagaimana ketika kita sepertinya kehilangan arah, Tuhan arahkan. Kenapa saudara? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka akan semakin mudah untuk kita percaya kepadanya. Betul? Kenapa orang tidak percaya sama Tuhan? Karena dia tidak dekat sama Tuhan. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib dengan Tuhan. Maka dia percaya bahwa tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena dia mengalami. Saya jalan sama dia, saya tahu persis Tuhanku tidak pernah berdusta. Saya tahu persis ketika saya menghadapi masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Manusia bisa pandai, saya punya teman banyak yang pandai saudara. Manusia bisa punya rencana, saya punya teman banyak punya rencana. Sampai punya rencana nanti saya akan pensiun di umur begini, kemudian saya akan begini, kemudian anak cucu saya akan begini, saya sudah siapkan ini, saya sudah siapkan itu. Saya sampai biasa berpikir, wow, saya saudara hanya berpikir sampai sebentar malam. Habis ibadah ini, saya nyusul suami, terus saya pergi makan siang. Ya saudara, makan siang apa ya? Itu aja bingung. Bukan makan di mana, yang penting jawabannya makan di mana, bukan makan siapa. Ya, kalau makan siapa agak ngeri, siapa kita makan ini siang. Tapi apa yang kita makan, di mana kita makan, itu aja bingung saudara. Ya. Malam menemani suami pelayanan, sampai situ saja biasa pikiran saya. Besok firman Tuhan berkata khususan sehari cukup sehari. Besok tempi dipikir, ya ribet kalau dipikir semua. Tapi teman saya ada yang sangat planning hidupnya. Dan saya melihat, kebanyakan mereka gagal, bukan karena mereka tidak planner saudara. Mereka orang-orang hebat. Bahkan yang terjadi sebaliknya dari yang mereka pikirkan. Udah mantap banget nih. Kenapa? Karena ini. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Siara dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Apapun rencana saudara, kalau tidak ada Yahweh di dalamnya, pasti sia-sia. Apapun sebagus apapun planning saudara, kalau saudara tidak sertakan Tuhan di dalamnya, maka pasti akan berakhir dengan sia-sia. Mungkin punya rumah besar, tetapi hubungan di antara keluarga sudah retak. Mungkin punya rumah besar, punya karir yang hebat, tapi tidak tahu anak ada di mana.
Istri ada di mana, suami ada di mana. Itukah yang Tuhan mau? Tidak, saudara. Keberhasilan sejati berasal dari penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita taruh di dalam hati kita. Kalau saya ingin berhasil, saya harus melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup saya. Karena keberhasilan sejati berasal dari penyertaan Tuhan. Satu ketika Abraham dan keponakannya Lot, itu gembalanya mereka berantem, saudara. Mereka berantem karena mereka makin kaya. Hewan ternaknya makin banyak. Sehingga mereka berebut lahan. Lalu Abraham ini, sang paman ini, sang om ini berkata kepada Lotnya, sudahlah jangan ada pertengkaran di antara kita. Kan kita bersaudara. Jadi kau pilih saja. Ini ayat yang terkenal. Jika engkau pilih yang kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Abraham berkata begitu. Padahal ini tidak mudah, saudara. Biasanya kan yang senior, saya yang duluan pilih. Tapi Abraham tidak, dia bilang kamu duluan yang pilih. Kejadian 13 ayat 10, Lot memandang sekelilingnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu terairi dengan baik seperti taman Yahweh. Seperti tanah Mesir sepanjang jalan menuju Soar. Dan hal itu terjadi sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. Lot memilih yang kelihatannya baik. Di pandangan matanya baik. Di pandangan matanya favorit. Abraham bilang, saya pilih sisanya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, karena Abraham tahu, tidak peduli tanah sekering apapun, tidak peduli setandus apapun, kalau Yahweh besertaku, itu pasti diberkati. Amin saudara? Amin. Tidak peduli. Masalahnya bukan lahannya, masalahnya ada Tuhan tidak di situ. Sehingga, apa yang terjadi? Yang di pandangan Lot bagus, kemudian dihancurkan ketika Sodom dan Gomora. Bukan apa dan di mana, tetapi siapa yang ada bersamamu. Saya berkata kepada orang-orang, sekarang sekolah pada mahal-mahal, aduh mau kasih sekolah anak mahal-mahal. Jangan paksa diri saudara, sekolahkan saja semampumu. Yang penting dia diajar tentang Yahweh, dia diajar tentang Tuhan. Karena yang membuat anak-anak itu sukses bukan sekolahnya saja semata-mata, tetapi banyak. Dan satu-satunya yang membuat tidak sia-sia adalah Tuhan. Kalau saudara khawatir dengan kehidupan saudara, aduh toko saya kecil, sebelah kiri kanan saya toko yang besar. Saudara, bukan toko itu yang membuat saudara terkenal. Ada tidak penyertaan Yahweh di dalamnya. Ada tidak Tuhan di usaha saudara. Ada tidak Tuhan di dalam keluarga saudara. Ada tidak Tuhan di dalam pelayanan saudara. Biar saudara jago main musik, kalau tidak ada Tuhan apa artinya saudara? Tetapi Daud ketika dia memainkan alat musik, roh jahat saja kabur loh dari Saul. Tidak perlu saudara, mungkin hamba Tuhan yang hebat, yang besar. Rame-rame kita ke Amerika. Mungkin seorang yang sederhana, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara menerima itu sebagai rema. Mujizat terjadi loh dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menuntun keluargamu. Izinkan Tuhan menuntun usahamu. Izinkan Tuhan menuntun pelayananmu. Jangan melayani dengan target yang biasa-biasa saja. Setiap hari ketika mau melayani Tuhan, berkenan enggak ini di hadapan Tuhan? Seperti isi hati Tuhan enggak ya? Kalau enggak jangan coba-cobalah. Karena sebab yang kita layani itu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Hormati dia. Tinggikan dia. Sertakan dia dalam semua rencanamu. Firman Tuhan berkata, maka hasilnya pasti saudara lihat akan berbeda. Untuk apa saudara takut dengan kehidupan? Untuk apa saudara khawatir dengan kehidupan? Saudara enggak tahu, 5 menit ke depan saya saudara enggak tahu. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, Tuhan pasti sertai saudara. Ada proteksi. Banyak orang yang kelihatannya punya semua-semuanya. Tetapi hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Kemarin saya ketemu sama seseorang, dia bilang gini sama saya. Aduh, harga emas turun. Lama-lama saya gila. Saya bilang kenapa? Dia bilang setiap hari ini saya berpikir saya lepas tidak masku, saya lepas tidak masku. Tapi saya temotong juga tinggi. Terus tiba-tiba makin turun, makin turun. Saya bilang, jangan kau gila. Karena kita masih membutuhkanmu. Coba pikiranmu itu tidak di emas. Coba menikmati loh, kita ini lagi makan makanan lebaran loh, lagi enak-enak. Terus kamu khawatir,
Kita ini makan dengan segala macam kenikmatan, kamu makan dengan segala kekhawatiran. Dia bilang, iya di khawatirku. Apakah kekhawatiran itu menambahkan, menyelesaikan masalah saudara? Tidak. Serahkan ke Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia bertindak. Percaya kepada Tuhan, dia akan bertindak. Saudara, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah pemakaian Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang yang hidup sesaman dengannya. Nuh berjalan dengan Elohim. Nuh ini dengan Henoh. Henoh itu adalah kakek buyut dari Nuh. Atau kalau bahasa Inggrisnya great grandfather. Kakek buyut. Artinya keturunan ketiga dari Henoh. Ternyata saudara, mereka mempunyai kesamaan. Bible menuliskan, mereka memiliki cara hidup yang sama, berjalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Nuh pada zaman itu belum pernah hujan turun. Pada zaman itu belum pernah hujan turun. Tetapi karena kejahatan manusia, Tuhan mengizinkan air bah. Dan siapa yang mau selamat masuk ke bahtera. Tetapi orang-orang menertawakan Nuh. Nuh tidak pernah tahu yang namanya bahtera, saudara. Tapi Tuhan tuntun loh Nuh. Tuhan itu detail. Kamu bangun, panjangnya segini, dari kayu ini. Nuh, karena sudah terbiasa berjalan dengan Tuhan, dia dengar, dia taat. Melakukan seperti apa yang diperintahkan. Bagaimana orang ketika melihat dia? Orang-orang menertawakan. Orang-orang menertawakan, mungkin Nuh gila. Apa dia mau bikin? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Akhirnya orang-orang yang menertawakan, itulah orang-orang yang binasa. Pepatah Cina sangat bagus. Pepatah Cina berkata begini. Kita lihat siapa yang tertawa pada akhirnya. Mungkin pilihan hidup saudara ditertawakan orang. Mungkin ketika saudara memilih jalan bersama dengan Tuhan, ditertawakan orang. Mungkin ketika saudara memilih, saudara beribadah dengan setia, ditertawakan orang. Mungkin saudara ketika melayani, orang anggap lelucon. Ngapain kamu harus melayani? Tapi saya mau kasih tahu, nanti yang tertawa, kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Di garis finish, siapa yang tertawa? Nuh dipilih Tuhan untuk membangun bahtera. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena Nuh berjalan bersama Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan ia seisi rumahnya selamat. Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita. Firman Tuhan berkata bahkan generasi kita akan dipakai Tuhan. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau memilih beribadah, pilihanmu sudah tepat. Trackmu sudah tepat. Saudara beribadah, saudara setia, mau orang ketawain, mau orang bilang apa, track saudara sudah tepat. Karena ini berbicara tentang generasi berikutnya. Generasi Bapak Ibu, generasi saya. Dan Tuhan berkata, seperti pemeliharaan Tuhan atas hidup Henoh, Tuhan juga memelihara atas hidup Nuh. Tuhan memelihara keturunannya. Saudara, tidak selamanya kita hidup untuk mendampingi anak kita. Bahkan kita tidak tahu mereka itu menikah dengan siapa. Tetapi saya mau jamin sesuai firman Tuhan. Kalau orang tuanya berjalan bersama Tuhan, semua ada di bawah kontrol Tuhan. Semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Semua ada di dalam penjagaan Tuhan. Saya minta worshiper. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak hanya merubah hidupnya, tetapi juga mempengaruhi generasi berikutnya. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, itu bukan hanya hidup saudara berubah, tetapi saudara generasi berikut setelah saudara, itu akan melihat penyertaan Tuhan. Anak saya yang kedua itu suka sekali naik motor, saudara. Dia suka sekali karena kalau dia bilang ada deh kalau naik mobil setengah mati, enggak cepet, enggak apa semua. Berapa waktu yang lalu hujan, jadi dia pakai naik motor dan dia pakai jas hujan yang panjang. Ternyata saudara jas hujannya itu masuk di dalam bannya. Dan dia kecelakaan tunggal di jalan raya, dia jatuh. Saudara, waktu dia jatuh, dia cuma ingat bahwa keluarga kami adalah keluarga yang melayani Tuhan.
Tuhan pasti tolong. Saudara bayangkan, teman saya dokter. Dan dia selalu bilang, paling ngeri itu kecelakaan yang kayak begini. Jatuh karena terhimpit, terputar di ban, akhirnya jatuh, kena kepala, atau kalau tidak ada kendaraan lain yang menyambar dari muka atau dari belakang. Dan yang saya kaget, anak saya bilang begini, betul ya papi mami, kalau kita di dalam Tuhan ada proteksi Tuhan. Saudara mau khawatir anak saudara kayak apa? Kalau dia sudah besar. Tapi mari, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara tahu anak-anak Tuhan itu tidak perlu khawatir. Karena anak-anak saudara ada di dalam pengamatan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir. Suami saya mau pergi kerja, ini kerja kayak apa? Saya takut kayak apa? Semua saya takut. Saudara tidak perlu khawatir. Orang yang berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan orang lain lihat, memang hidupnya berbeda. Tepuk tangannya jangan main-main saudara. Saya rindu, mungkin saudara berkata begini, saya ini orang biasa pastor. Sama saudara, saya juga orang biasa, tidak ada sayapku tumbuh. Berarti saya masih orang biasa. Tetapi yang bikin kita luar biasa, kita punya Tuhan. Kita punya Yesus. Itu yang membuat kita tidak usah takut. Bahkan teman saya sampai ngomong begini, pokoknya kita mau berangkat kemanapun walaupun ada badai, asal ada Mila. Kalau dia sudah tumpang tangan di pesawat, kita langsung tenang hati tak. Jadi kalau pesawat goyang saudara, mereka cuma lihat saya. Padahal saya juga domba-domba sebenarnya. Cuma karena mereka menaruh harapan pada saya menaruh harapanku lebih banyak sama Tuhan. Tuhan jangan kau permalukan Kak Tuhan. Nah? Saya mau pergi ke kota ini, jangan saya mendarat di kota lain. Hilang kesaksianku itu Tuhan. Firman-Mu berkata, anak Tuhan tidak dipermalukan. Jadi saya kalau kemana-mana suka gratis saudara. Karena mereka bilang, bawa Ki Mila. Aman Ki, tenang. Biar hotel katanya yang ada setannya, tiba-tiba tidak ada setannya. Saya langsung bilang sama mereka, jangan kau mendewakan saya manusia biasa yang perlu makan, perlu minum. Ya mereka traktir saudara, karena kan saya perlu makan dan minum. Jadi mereka traktir. Saya cuma mau cerita ini sebagai mungkin lelucon buat saudara, tetapi satu hal dengan pasti, dunia menantikan orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Dunia menantikan saudara yang biasa saja. Tetapi berjalan bersama Tuhan, orang tunggu saudara. Kenapa orang selalu bilang, kalau ketemu sama dia, KW enak perasaanku. Semangat Kak, hebat Kak. Senang, daripada orang bilang, deh setiap kali ketemu sama dia, rokong Kak, naik tensiku, sakit sini. Enak saudara, tapi kalau saya ketemu dengan dia membawa dampak, memberikan sukacita, dia memberikan pengharapan. Kenapa saudara? Karena saudara, karena ada Tuhan berjalan bersama saudara. Kalau dia jalan bersama saudara, Tuhan tuh tidak suka nganggur. Dia pasti bertindak, dia pasti kasih hikmat, dia pasti membisikkan apa yang harus saudara lakukan. Dia akan taruh di hati nurani saudara untuk mengambil keputusan. Dia akan mencegah ketika saudara mau salah. Kenapa? Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut hidup anakmu. Mungkin saudara orang biasa, tapi saudara punya Tuhan yang luar biasa. Amin, mari bangkit berdiri, haleluya. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
Saudara cek hati nurani saudara. Apakah saya hanya sekedar Kristen? Atau saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah Tuhan hanya saya taruh di gereja, kemudian saya pulang? Nanti hari Minggu saya ambil lagi Tuhan. Ataukah setiap hari 24 jam saya berkata, Tuhan, saya butuh Tuhan. Tuntun saya. Tolong usaha saya, tolong anak saya, tolong keluarga saya. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara cek. Apakah saya melayani selama ini? Saya melayani karena saya bukan sekedar jadwal. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Saya mendengar apa yang Tuhan suruh saya sampaikan kepada jemaat. Saya cari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Kapan terakhir saudara memuji Tuhan dan air mata saudara jatuh? Karena saudara tahu, kalau nggak ada Tuhan saya nggak ada apa-apanya. Kapan terakhir saudara berdoa dan saudara merasakan bagaimana hadirat Tuhan sangat kuat mencengkram saudara? Kalau itu perkataan sudah lama, Pastor, mari hari ini kembali ke Tuhan. Mari hari ini punya cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, sebelum kita berdoa, mungkin saudara merasa begini. Ketika saya melayani, ketika saya beribadah, tidak ada yang perhatikan saya. Ketika saya melakukan sesuatu, tidak ada yang hargai saya. Saudara, manusia itu terbatas dan jangan berharap pada manusia, pasti kecewa. Justru ketika kita tidak hargai, penghargaan itu datang dari Tuhan. Justru ketika kita merasa diabaikan, promosi itu datang dari Tuhan. Justru ketika kita merasa kita tidak ada apa-apanya, segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Pokoknya taruh Tuhan saja di depan. Prinsipnya adalah Tuhan. Kalau saya letih, saudara, saya capek. Saya biasa masuk dalam tahap jenuh. Saya cuma tahu begini. Saya mau mengakhiri garis hidup saya dan Tuhan menyambut saya. Lalu Tuhan berkata, masuklah Mila, hambaku yang setia. Aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Saya rasa tidak ada penghargaan lebih tinggi daripada itu. Seluruh malaikat-malaikat bersorak-sorai. Seluruh nabi-nabi besar bertepuk tangan untuk seorang biasa yang melakukan pekerjaan pelayanan. Karena Tuhannya luar biasa. Saya rindu jemaat di Geraha 2. Mari kita ubah pola pikir kita. Hanya Yesus. Oleh Yesus. Dan untuk Yesus. Bapak, kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Bahwa yang harus kami mengerti, yang harus kami pahami. Apakah sampai hari ini kami masih berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah perjanjian kami denganmu masih tetap teguh kami pegang Tuhan? Apakah kami hidup di dalam tuntunan Tuhan? Apakah kami melihat bagaimana pemakaian Tuhan di dalam hidup kami? Kalau sekiranya ada satu saja yang miss dalam hidup kami, firman-Mu berkata,
kasih setiamu tidak akan pernah berakhir. Kau menunggu kami kembali, kau menunggu kami kembali mencari Tuhan, kembali berpaut kepada Tuhan. Dan kami akan melihat kehidupan kami berubah, pelayanan kami berubah, anak-anak kami diubahkan Tuhan, usaha kami semakin dipermudah dan semakin dilancarkan. Karena kami tahu Tuhan, kami menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Bersyukur untuk siang ini. Roh Kudus tolong ingatkan kami terus firman ini, agar kami berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Terus berkati. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat bisa memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya tetap selamanya. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita bagi pendiri yang sudah memberi. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Come on, lebih lagi untuk Tuhan kita. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, come on. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan kita. Mari saudara angkatlah tangan kita. Kita akan pulang menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.